Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak semua yang hadir. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam fi sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, jamaah sekalian, saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Surat Toha ayat yang ke-47. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu jamaah sekalian, saudaraku seiman, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah
jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nggak ada yang amin nih? Lama banget, harus diapa-apain dulu, diulangi lagi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, adik-adik, anak sekalian, sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semuanya makin baik, solih solihah. Amin ya. Tema kita hari ini adalah kita akan belajar yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang kaitannya dengan Ramadan, kita nampaknya memang perlu dan harus belajar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya, karena sahabat-sahabat Nabi mereka sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang gak dijamin masuk surga. Ada yang mengatakan beberapa sahabat Nabi datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan? Kok gak diwajibkan 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul?" Rasa-rasanya di antara kita nggak ada yang bertanya seperti itu. Yang ada, saum Ramadan ini diwajibkan hanya 1 bulan. Hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus. Coba ini malam yang keberapa Bapak Ibu? Masya Allah, cepet banget itu. Jadi kalau sahabat Nabi itu inginnya berlama-lama dengan Ramadan. Nah kalau kita kok malah pinginnya cepat selesai dengan Ramadan. Itu salah satu gambaran memang keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu luar biasa. Sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya ngalang-ngalahin kita nggak dijamin masuk surga. Baik, tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah ila akhir ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Tapi apa kata Allah? Akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Rasul menyatakan ahabul a'mal ila Allah taala atwamuha wa in qalla. Al-Bukhari. Amal ibadah yang paling disukai dan dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah meskipun meningkatnya sedikit. Jadi jangan memahaminya biar sedikit yang penting istiqomah. Kalau biar sedikit penting istiqomah itu nggak akan meningkat. Tapi selalu istiqomah walaupun meningkatnya sedikit. Contohnya Bapak Ibu, panjenengan sholat duha itu tahun 2010 berapa rakaat? 2. Sekarang 2025 1446 Hijriah masih juga 2 rakaat. Berarti nggak ada meningkatnya dong. Tapi kan istiqomah Ustaz. Nah itu makanya yang benar, amal ibadah yang paling disukai dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah meskipun meningkatnya sedikit. Baik, di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah yang pertama, dan ini adalah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul dan siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu
Al-Baqarah 183 sampai 186 menjelaskan tentang target kita menjalankan ibadah saum Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur, dan la'allahum yarsyudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Apa amalan itu yang menjadikan Allah cinta kepada kita, yang dengan amalan itu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah? Rasulullah SAW menyatakan, siapapun yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, siapapun yang betul-betul menginginkan surganya Allah, apa kata Rasulullah? Wajib ini kita miliki, dan ini adalah menjadi kunci semua amal, yaitu u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Yang pertama, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah la ilaha illallah, itu maksudnya beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Kemudian yang kedua adalah yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saya lebih cenderung mengartikan birrul walidain bukan hanya sekedar berbuat baik, berbakti pada orang tua, tapi membahagiakan orang tua. Karena ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tertak pada ridhanya orang tua. Murkanya Allah pun tertak pada murkanya orang tua. Makanya jemaah sekalian, dalam sadar dijelaskan, apabila seorang anak diberi kemudahan, kelapangan, kekayaan yang sangat melimpah ruah, kecukupan bahkan berlebih dalam masalah dunia, tapi dia durhaka sama orang tuanya, dia lupa akan kebaikan orang tuanya, dia gak peduli dengan keadaan orang tuanya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup, dan dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Na'udzubillah min dzalik, dia pun akan mendapatkan azab kubur. Makanya di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-20, surat yang ke-17 ayat 23 24, Allah setelah perintahkan kita mentauhidkannya, kemudian apa? Yaitu birrul walidain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan beribadalah kamu kepada Allah, telah diwajibkan kepada Allah, telah diwajibkan atas manusia oleh Allah apa? Agar manusia beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Kemudian Allah perintahkan dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, membahagiakan orang tuanya. Kemudian amalan yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sholatu ala waqtiha, yaitu salat tepat waktu. Coba jamaah sekalian, saya ingin ajak mengilustrasi. Ilustrasi saya, anggap saja ini Bapak Ibu dapat uang setebal ini. Anggap saja. Ibu-ibu nih, saya tanya deh, dapat uang setebal ini kira-kira dari suami kah, dari anak kah, atau dari rezeki minallah? Kira-kira dihitung nggak? Kira-kira dihitung nggak? Yakin nggak dihitung? Manusiawi loh Pak, yakin. Dihitung nggak? Dihitung, nggak masalah. Panjenengan lagi ngitung nih, setebal ini loh, dan semuanya merah. Teng hitung. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira masih dilanjutin ngitung atau berhenti? Jujur saja, ini di masjid disaksikan oleh para malaikat. Diteruskan atau dihentikan? Teruskan, manusiawi. Pertanyaan saya selanjutnya, ya sudah itu. Sekarang sama ya pertanyaannya, jenengan lagi ngitung, teng, udah setengah atau lebih sedikit, perutnya mules, pingin ke WC atau toilet. Kira-kira dilepaskan hitungnya atau diteruskan hitungnya? Ya sudah. Jadi kalau kita panggilan Allah entar saja gitu ya. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Berarti kecintaan kita kepada Allah belum yang sebenarnya kalau begitu. Ya. Baik, jadi surat Maryam surat yang ke-19 ayat 59 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladina fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya.
Maka akan datang pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini apa? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Baik, saya tambahkan satu poin lagi. Kemudian yang keempat, amal ibadah yang amalan yang dicintai Allah, yang keempat adalah apa? As-sidqu, yaitu berlaku jujur. Coba aku nak tanya kepada bapak ibu jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Sekali lagi nih di masjid, tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Ya. Lebih baik jujur daripada jawabnya dengan emosi. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Yang istri ngomong suami, yang suami ngomong istri. Kalau ibu-ibu ngomong suami, terus saya tanya, Bu, dulu nemunya di mana? Bapak-bapak bilang tadi istri. Kalau bapak-bapak yang bilang istri, terus saya tanya lagi, berarti bapak-bapak panjenengan belum bisa ngedidik istri, ya. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Baik, inilah diantara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya ini, semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah kelak fi yaumil qiyamah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kenang-kenangan dari saya, satu doa, ikutin saya, insyaallah doa ini dilazimkan, kehidupan kita akan jauh lebih baik dan diberkahi rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sifat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.